Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Ihya Ulumuddin Rahmat. Sudah lebih dari 1 bulan kita dihimbau oleh pemerintah dan juga para dokter untuk di rumah saja dengan melakukan berbagai kegiatan maupun kegiatan tugas, kegiatan yang wajib, ataupun kegiatan yang sederhana. Maka dari itu di video ini saya akan membahas tentang penyebaran dan juga pencegahan COVID-19 serta dampak akibat COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini berawal dari negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, karena penyakit hewan yang tertular kepada manusia, yang setelah diteliti, penyakit tersebut memiliki virus. Virus tersebut dinamakan dengan COVID-19. Virus ini menjadi sangat liar karena ketika orang yang terkena virus tersebut akan berpotensi sangat besar untuk menularkan kepada orang-orang sekitarnya. Virus ini bisa menyebar dengan berbagai cara, dengan melakukan berjabat tangan, ketika berbicara air liur yang terkena orang lawan bicaranya tersebut, dan juga ketika kita memegang benda yang telah dipegang oleh orang yang terkena virus tersebut. Bayangkan saja, dalam waktu bulanan, virus ini telah menggetarkan dunia. Dengan data yang valid sudah lebih dari 4 juta jiwa yang terkena virus tersebut, dan juga memakan korban jiwa sebanyak ratusan ribu orang. Terutama di Indonesia. Di Indonesia tersendiri, Indonesia sudah lebih dari 17.000 orang yang terkena COVID-19 ini, dan juga memakan ribuan korban jiwa, yang artinya dunia sedang dalam bahaya. Oleh karena itu, pemerintah dan juga para dokter dan juga orang-orang yang bersangkutan menghimbau kita dengan cara yang pertama, mencuci tangan. Hal ini sangat penting ketika kita keluar rumah, kita harus diwajibkan mencuci tangan terlebih dahulu ketika ingin masuk rumah. Karena ketika kita di luar, kita pasti menyentuh barang-barang yang berpotensi terkena virus corona tersebut. Oleh sebab itu, kita diwajibkanlah untuk mencuci tangan. Yang kedua, kita harus memakai masker ketika keluar. Hal ini sangat wajib sekali, karena ketika kita keluar rumah, kita pasti bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat berpotensi menularkan virus corona tersebut. Karena virus ini tidak bisa menjamin orang tersebut sehat ataupun sakit. Karena ketika kita melihat orang itu sehat, mungkin saja dia tertular dengan virus corona tersebut. Karena virus ini sulit diantisipasi, karena harus dalam waktu 2 minggu, baru orang tersebut telah diketahui terkena positif corona ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah kita diwajibkan di rumah saja. Hal ini sangat penting sekali karena ketika kita tidak melakukan kegiatan yang penting-penting ataupun kegiatan yang darurat, kita diwajibkan di rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita pasti bertemu dengan orang-orang random seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Dan itulah yang menyebabkan kita menjadi berpotensi bisa terkena virus tersebut. Oleh karena itu, kita harus diwajibkan mematuhi peraturan-peraturan itu. Dan yang terakhir adalah dampak dari kasus COVID-19 ini. Dampak dari kasus COVID-19 ini sungguh sangatlah besar, terutama di bidang ekonomi. Banyak perusahaan yang tutup, dan juga banyak wirausaha yang bangkrut. Yang inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi, dan juga tingkat kemiskinan semakin meningkat. Karena banyak sekali orang-orang yang terkena PHK dan juga tidak bisa mencari pekerjaan lagi. Dan inilah yang menjadikan banyak orang yang mati kelaparan. Dan yang kedua adalah pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang diliburkan, kampus-kampus yang diliburkan karena kasus pandemi ini, agar murid-murid dan juga mahasiswa-mahasiswa tidak dapat tertular oleh kasus COVID ini. Karena bahwasannya sekolah ataupun kampus merupakan tempat berkumpul juga. Tetapi ketika diliburkannya sekolah dan kampus ini, berlakulah pembelajaran online, yang dimana semua mahasiswa dan juga siswa-siswa harus belajar dengan secara online. Hal ini tidak bisa dipukul rata, bahwasannya hanya orang-orang kota saja yang bisa menikmati pembelajaran dari internet tersebut. Tetapi orang-orang yang di daerah-daerah sulit untuk belajar tersebut, karena akses internet yang terbatas dan juga sinyal-sinyal yang sulit didapatkan. Dan inilah yang menjadikan PR bersama rakyat maupun pemerintah untuk mengevaluasi dan juga membenahkan negara ini, agar tidak meningkatnya kemiskinan dan juga tidak meningkatnya kebodohan di negara ini. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya Ihya Ulumuddin Rahmat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.